Pernah suatu hari pagi-pagi, Pak Pariaji, saudara ibu udah berangkat. Ada kegiatan di daerah Kemang. Diantar sama supir, berangkat ke Kemang. Bapak waktu itu masih ya ada rumah di Cibubur. Saya kebetulan rumah saya depan-depanan sama beliau. Jadi saudara, pagi-pagi tuh saya ingat banget ada namanya Pak Eko. Pak Eko datang, Pak Eko ketok rumah saya. Pak Eko itu asisten di rumahnya Bapak. Saya buka, saya bilang ada apa Mas? Itu Bapak di depan tuh nunggu. Saya bilang Pak, ngapain sih bilang? Udah rapi pakai batik. Pak Parisi bilang, saya mau ke tempat ibu. Kamu anterin saya ke depan boleh? Naik taksi. Saya waktu itu mau ke Bandung sama keluarga. Istri anak udah siap mau jalan ke Bandung. Saya bilang Bapak mau naik taksi? Enggak, saya kasih. Saya yang antar Pak. Saya bilang sama istri saya, udah ke Bandung nanti sore. Saya anterin Bapak. Saya berangkat. Saya bilang, kok? Ya saya bilang, tumben Pak, ibu sendiri. Iya, tadi saya masih siap-siap, tapi ibu karena udah janji orang jadi harus buru-buru. Oh iya, udah saya berangkat. Jadi ternyata Bapak tidak memberitahu ibu kalau dia mau nyusul. Nggak dikasih tahu. Jadi surprise. Saya nganter saudara. Saya juga bagi saya surprise juga. Mau ke Bandung nggak jadi. Surprise juga. Tapi waktu saya antar, begitu Bapak sampai, waduh, ya ibu, mama, Bapak kok kesini? Iya. Papa nggak bisa lama-lama, nggak ada mama. Sosial. Iya. Waduh, saya bilang luar biasa, bener. Dia bilang ini mantap, saya bilang dicium. Waduh, mantap. Saya sampai rumah, saya cium istri saya kaget. Kenapa lo kesambut? Kesambut lo ya? Tapi bener, nggak pernah nggak berdua, selalu berdua. Iya, kalau saya dari situ ibu bilang, ya udah kita naik mobilnya kamu aja, supir suruh pulang. Wah, udah saya bilang fix kita tidak jadi ke Bandung. Tapi nggak apa-apa, hati saya senang, itu orang tua saya juga. Jadi saya bilang ya udah Pak, yuk mau kemana ibu? Saya antar. Kita jalan sudah. Saya tahu banget mereka berdua. Waktu Bapak meninggal, shock berat. Saya belajar dari ibu. Dia shock berat, nggak sanggup rasanya. Saya telepon nggak bisa, WA nggak masuk, centang satu, semua ditutup akses. Ibu shock berat. Dan ibu pernah cerita sama saya, ibu berpikir tidak akan mendampingi sampai pemakaman. Nggak kuat, nggak akan kuat. Tapi tiba-tiba hari pemakaman itu, besok paginya, karena saya malam sampai malam saya di rumah duka. Ya pulang saudara saya cuma 2 jam 3 jam mandi, beresin barang, berangkat lagi. Karena waktu itu masih zaman COVID, nggak bisa nginep. Kalau boleh saya nginep di sini, dampingi jasad Bapak. Tapi saya disuruh pulang sama rumah sakit. Akhirnya saya pulang. Sampai rumah saudara saya beres-beres, saya balik lagi. Dan saya kaget pagi ibu datang dengan mukanya yang tegar, dengan mukanya yang kuat.